Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam presisi. Ya, selamat pagi, selamat datang kembali sahabat Rusari di Ngopi Rusari, ngobrol pagi di Rumah Sakit Polri. Masih bersama saya dengan Evi Miranti, psikolog. Hari ini saya ditemenin sama dua narasumber. Narasumbernya ini sekarang nggak main-main ini loh. Saya juga kaget loh bisa hadir di sini. Ya, narasumber kita yang pertama adalah Kombes Pol Dr. Yayo Witarto, spesialis gizi klinik. Selamat pagi dokter. Selamat pagi, ya. Evi. Beliau adalah Kabid Kabid Yan Medwat. Ya, jadi kepala bidang pelayanan medik dan keperawatan di rumah sakit. Nggak main-main loh, sudah bertahun-tahun. Beliau sangat mengenali rumah sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Yang kedua adalah narasumber kita yang akan nanti kita bahas temanya hari ini, yaitu Kombes Pol Dr. Lutfi Bagus, spesialis urologi. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Bu Evi. Penghargaan nih dokter. Bisa diundang, saya kaget loh dok. Siapa yang mau bicara dokter Lutfi gitu? Hebat pembicara kita kali ini. Ya, sahabat Rusari, beliau adalah kepala komite medik Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Padat tentunya, beliau masih di poliklinik, beliau masih di Oka, di manajemen juga, tapi bisa main ke sini. Ya, penghargaan buat dokter. Ya, terima kasih ya dok. Terima kasih. Dokter Ayo. Ya. Hari ini kita kan mau bahas tentang batu saluran kemih. Ya, salah satu jenis penyakit yang banyak juga kasusnya di rumah sakit kita, gitu ya dok. Kira-kira dok, gitu ya, di rumah sakit kita untuk batu saluran kemih ini seberapa banyak sih dok kasusnya? Kalau dokter melihat dari Bid Yan Medwat ya dok? Ya. Baik Mbak Evi, bisa saya sampaikan bahwa Rumah Sakit Polri adalah rumah sakit tipe A ya, rumah sakit rujukan bagi rumah sakit Bayangkara di Indonesia. Ya. Kalau tadi disampaikan berapa banyak kasusnya? Kasusnya luar biasa, ribuan kasus yang dikirim ke rumah sakit kita, Rumah Sakit Polri. Kita punya SDM yang sangat mumpuni ya. Kita punya spesialis urologi yang Dr. Lutfi udah sangat seniornya udah pakarnya. Dan kemudian kita ditunjang oleh sarana prasarana yang mumpuni, peralatan untuk diagnostik, untuk terapi, semua sudah mumpuni. Jadi kalau tanya kasusnya luar biasa, ribuan kasus yang sudah dikirim ke rumah sakit Polri. Gitu Mbak Evi. Oke, baik. Kalau batu saluran kemih itu sendiri kan kalau dokter di urologi salah satunya gitu ya dok. Salah satu kasusnya batu saluran kemih gitu, walaupun masih banyak ya dok. Mungkin kasus-kasus lainnya gitu ya. Ini termasuk jenis sakit yang ringan, sedang atau berat gitu dok? Itu si batu saluran kemih itu bisa bermacam-macam, mulai dari yang ringan tanpa gejala sampai orang kesakitan sampai guling-guling gitu Mbak Evi. Oke. Ya, jadi tidak selalu orang batu saluran kemih itu timbul gejala. Tapi dia bisa mengalami itu gitu ya? Iya, bisa. Baik. Sebelum yang lebih dalam, saya mau nanya tentang batu saluran kemih itu sendiri dok, gitu ya. Ada batu saluran kemih sama batu ginjal dok, gitu. Maksudnya apa sih dok batu saluran kemih itu? Kemudian kalau batu ginjal tuh sama nggak? Saya awam nih, bingung. Saya coba terangkan juga ya. Jadi batu saluran kemih tentunya dari namanya sudah ketahuan batu di saluran kemih, gitu ya. Ini sebenarnya sejarah batu itu sudah lama, bahkan dari kalau kita baca buku di textbook ya, batu itu ditemukan pada mumi yang sudah berumur 4.500 tahun sebelum Masehi. Jadi pada mumi itu sudah ada batu bulinya. Artinya batu buli itu sudah ada sejak zaman sebelum Masehi, itu sudah ada penyakit batu itu di saluran kemih. Nah, saluran kemih itu apa? Saluran kemih itu mulai dari ginjal, kemudian turun ke ureter, kemudian kandung kemih, dari kandung kemih turun lagi nama saluran namanya uretra. Semua tempat itu bisa timbul batu. Nah, kalau di ginjal namanya batu ginjal, kalau di ureter namanya batu ureter, kalau kandung kemih namanya batu kandung kemih. Kemudian kalau di
uretra ya batu uretra. Tentunya gejalanya beda-beda tergantung dari tempatnya itu. Gitu. Oh. Oke, berarti kalau dari nama penyakitnya sendiri batu saluran kemih gitu ya, karena dia berada dari ginjal itu sampai uretra itu tadi gitu ya. Oh, gitu. Hanya lokasinya yang membedakan. Penamaannya dan gejalanya tentu berbeda. Berbeda juga. Ya. Oh, oke. Pada masyarakat lebih banyak di yang sebelah mana, Dok? Iya. Seluruh tempat itu hampir persentasenya sama. Ya. Jadi dari di batu ginjal ya. Di ginjal tentunya ya. Nah, batu ini kapan mengalami nyeri? Tidak selalu, saya bilang dari awal bahwa batu itu tidak selalu mengalami nyeri. Batu itu kalau timbul keluhan, kalau menyumbat satu. Yang kedua kalau ada infeksi. Biasanya kalau tanpa atau yang ketiga lagi medical check up. Pasien lagi medical check up, ada USG, ada batunya gitu, baru konsul ke saya. Jadi tidak selalu timbul gejala. Tidak selalu timbul gejala. Iya. Sebelum itu, Dok, saya tanya, bagaimana bisa jadi ada batu, Dok, di dalam tubuh kita itu ya, gitu ya? Gimana bisa akhirnya terbentuk itu menjadi sebuah batu, entah itu kecil, entah itu membesar, gitu? Iya. Fungsi ginjal. Kita nggak makan batu, gitu maksudnya, Dok. Tapi kok bisa jadi batu? Saya sering mengidentifikasi ini. Saya sering dulu waktu di kampung ibu saya itu merebus air itu ya. Kalau merebus air itu terus pancinya itu suka ada keraknya gitu ya. Nah itu kayak gitu aja. Jadi setiap air yang kita minum ternyata waduh mineral gitu. Mineral. Jadi, nah fungsi ginjal itu mengeluarkan mineral yang tidak kita pakai. Kita butuh mineral, asupan mineral. Nah kalau kelebihan akan dibuang lewat ginjal. Kalau suatu saat saluran atau ginjal urin kita itu pekat, itu maka terjadi sedimentasi. Sedimentasi itu jadi batu. Nah, ada teori lagi menyebutkan bahwa batu itu terbentuk pertama dari unsur mineralnya dari saluran kemih itu sendiri, kemudian ada zat inhibitor yang mencegah terjadinya agregasi dari kristal-kristal itu. Nah, pada orang yang cenderung terbentuk batu, zat-zat inhibitor ini rendah di dalam urinnya. Disebutkan di buku ada sitrat, ada magnesium gitu yang untuk supaya tidak terjadi kristalisasi. Gitu. Berarti apakah itu bawaan juga, Dok? Ya, dikatakan ada faktor intrinsik, ada ekstrinsik. Intrinsik itu ya bawaan, mulai dari anatominya, herediter, terus tempat dia lahir, tempat apa. Yang ekstrinsiknya itu tempat dia lahir, tempat dia minum airnya dari mana gitu. Makanannya apa itu juga ya, itu yang jadi ada hal yang dari dalam menumbuhkan batu dan ada yang dari luar menyebabkan batu. Berarti tergantung dengan apa yang dimakan juga ya, Dok. Nah, Dok dari air ya. Tergantung dari apa yang dimakan juga ya, Dok. Oh gitu ya. Tapi kalau makanan itu makanan sehat atau junk food gitu, misalnya antara makanan sehat dengan junk food gitu, Dok, itu juga bisa mempengaruhi ya, Dok? Atau lebih kepada apa? Olahraga mungkin? Kita bicara batu ya. Batu itu ternyata jenisnya macam-macam. Ada batu kalsium. Paling tidak ini yang besar ya, batu kalsium. Ada batu struvit namanya. Kemudian ada batu infeksi. Ada infeksi atau struvit. Ya. Ada lagi batu asam urat. Nah kalau kalsium ya jelas karena unsurnya kalsium, tentunya kalau banyak makan kalsium, kalau kalsiumnya tinggi di darah, tinggi di urin, maka tentunya batu kalsium. Kalau asam uratnya tinggi di darah maupun di urin, maka kecenderungan terbentuk batu asam urat. Nah itu tentu saja dihubungkan dengan asupan dan kondisi kita. Tubuh kita ada kelenjar yang mengatur kalsium, misalnya paratiroid gitu. Orang gangguan paratiroid, kalsiumnya terganggu, maka kadar kalsium di darah dan urin itu tinggi, maka cenderung terbentuk batu. Gitu. Oke, dokter, seru. Nanti dokter juga dapat bagian saya tanya dokter lagi. Tapi kita harus break dulu ya, Dok. Gitu. Nanti setelah yang satu ini kita kembali, Dok. Sahabat Terusari, seru Dokter Lutfi sama Dokter Yayo penjelasannya. Nanti setelah break yang satu ini kita kembali lagi ya.
Sakit Polri. Bahas tentang apa? Saluran batu kemih. Batu saluran. Batu saluran kemih. Batu saluran kemih. Ya, baik dokter. Tadi sudah tahu gimana terbentuknya, gitu ya. Batu itu akhirnya ada di dalam. Padahal kita nggak pernah makan batu ya, dok. Gitu ya. Air yang dimakan, gitu ya. Buah yang dimakan. Tapi kok bisa tiba-tiba ada batu, gitu. Nah, sekarang faktor-faktornya itu apa aja sih, dok, yang bisa menyebabkan akhirnya ada batu ya di dalam sana? Ternyata ya meskipun batu itu ditemukan 5.000 tahun sebelum Masehi ya, penelitian tentang batu itu saya lihat tadi ke pustakaan itu sekitar baru dimulai 1600-an setelah Masehi ya. Terus bagaimana orang ini kok terbentuk batu yang lain tidak terbentuk batu gitu ya, padahal makannya sama, minumnya sama, airnya juga sama gitu. Rupanya ada orang-orang tertentu yang keringetnya banyak gitu. Di tempat kering misalnya dikatakan bahwa tempat-tempat yang kelembabannya tinggi, orang sehingga keringat banyak gitu, kencingnya jadi pekat. Kencing, jadi ada satu teori menyatakan bahwa urin itu harus supersaturasi. Supersaturasi itu pekat gitulah bahasa awamnya. Jadi urinnya pekat gitu, kayak orang. Saya sering mencontohkan pada pasien itu kalau kita lagi puasa. Kalau kita lagi puasa itu bagi umat muslim yang puasa, kita sahur terakhir minum, habis itu habis sholat subuh jam 7 kencing, habis itu nggak kencing terus sampai jam 3 sore itu. Saya sudah lihat tuh jam 3 sore kencing, nah kencing kita tuh pekat. Nah itu namanya supersaturasi. Jadi supersaturasi itu, nah itu yang menyebabkan kemungkinan bisa terjadi endapan. Lagi-lagi ada unsur lagi yang inhibitor tadi. Meskipun pekat, tapi kalau inhibitor itu masih ada, kemungkinan agregasi batu tidak terbentuk juga gitu. Nah, itu. Ya, jadi itu sebabnya ada penelitian kencing sama-sama ditaruh di situ, sama-sama semua jadi batu. Tetapi pada orang hidup kenapa nggak semua jadi batu? Nah itu rupanya ada unsur inhibitor yang dalam tubuhnya yang tadi. Maka sebenarnya kalau sekarang saya anjurkan, ini langsung melompat saya ini, anjurannya bagaimana supaya tidak ada batu. Asupan minumnya udah cukup, harus cukup, supaya kencingnya tidak supersaturasi, air kencingnya tidak pekat. Tidak pekat ya. Berapa kebutuhannya? Ya saya hitung-hitung kira-kira 1,5 sampai 2 liter per 24 jam. Nggak usah kebanyakan juga, karena kebanyakan juga ada gunanya. Bolak-balik kencing kan masalah juga kan. Jadi ya 1,5 liter cukup. Ya. Oke. Itu 1,5 liter cukup. 1,5 sampai 2 liter. Untuk keadaan normal ya, dok. Iya, keadaan normal sudah cukup itu. Ya. Oke. Ya. Untuk urin yang pekat itu berarti tandanya apa, dok? Warnanya pekat. Kalau kita di WC umum itu suka-suka yang ada gambar itu, Anda dehidrasi. Kalau Anda itu kan tanda-tanda itu. Iya, betul. Jadi kalau toiletnya bersih itu ada gambar itu. Anda urin Anda warnanya ini, nah dehidrasi. Dehidrasi itu pekat. Ya. Berarti dengan kondisi itu bisa terjadi gitu ya, kalau supersaturasi bisa terjadi, tapi tergantung tidak pada semua orang tidak gitu semua ya. pekat terus jadi batu gitu ya, dok ya. Tapi resikonya lebih resikonya lebih tinggi. Gitu. Nah kalau misalkan dalam keadaan yang normal itu tadi, dok, itu kan dalam keadaan normal misalkan 1,5. Tapi kalau misalnya nih, dok, olahraga misalkan gitu kan, pengaruh nggak sih olahraga terus minumnya juga kurang misalkan, apakah itu akhirnya bisa mempercepat ya atau terjadinya batu ya, gitu? Tubuh kita tuh mengatur ya antara intake sama output itu selalu seimbang. Kalau kita beri keringat banyak, tentu urin kita sedikit. Nah kalau urinnya sedikit pasti pekat. Ya makanya itu kalau olahraga ya minumnya ditambahin. Karena keringatnya keluar banyak, urinnya juga mestinya banyak juga. Ada ukuran normal untuk keluar urin. Urin itu sekitar keluar 1 cc per kilogram berat badan per jam. Jadi kalau orang itu umurnya berat badannya 60, dalam 1 jam itu ada 60 cc urin.
kandung kemih itu kapasitasnya sekitar 300 cc. Maka dalam waktu 5 jam kandung kemih itu baru penuh. Jadi kalau dihitung-hitung kayak gitu, orang itu kencing itu tiap 5 jam kira-kira. Kalau nunggu penuh, berat dong nanti dong. Enggak, sekitar 300 sudah volume yang ditentukan dari sana itu sekitar segitu. Maka jangan ada orang bilang saya kencing tiap jam. Kencing tiap jam pasti 50 cc. Nah, 50 cc apakah kandung kemihnya kecil atau bagaimana? Atau dia memang karena ditakut-takutin, jangan nahan kencing. Karena itu timbul stigma, jadi timbul kepercayaan bahwa saya harus kencing. Akhirnya kencing 50 cc pun kencing terus. Karena sudah di program jaga boleh nahan kencing. Padahal kencing kita bisa sampai 5 jam nggak apa-apa. Karena kandung kemihnya itu kapasitas sampai 300 cc. Oke. Dok, kalau tadi dokter nahan kencing, jadi saya ingat anak kecil yang suka nahan kencing loh. Nah, itu apakah juga bisa berpengaruh atau penyakit ini hanya pada yang usia tertentu, Dok? Enggak, memang lebih banyak pada orang dewasa, tapi anak-anak juga bisa. Kena juga ada ya? Contohnya anak yang misalnya istilahnya dalam bahasa kedokterannya fimosis. Fimosis itu ini agak kulit di kemaluannya menyempit sehingga kencingnya nggak lancar gitu. Nah itu akibatnya gangguan aliran di kandung kemih itu bisa jadi batu kandung kemih. Nah ya gitu. Jadi anak kecil pun bisa. Ya. Terus sama orang tuanya jangan nahan kencing gitu. Padahal ya mana ada sih orang bisa nahan kencing? Nggak ada lah. Kalau kandung kemihnya penuh, ngompol. Ya, pasti ngompol. Iya. Nggak ada orang bisa nahan kencing. Sebenarnya nahan kencing kayaknya nggak pas juga. Jangan nahan kencing. Orang boleh kok nahan kencing. Bukan nahan kencing. Orang itu sebenarnya kencing itu sekitar 4 jam 5 jam. Oke, ya. Oke, dokter. Pada kasus ini, gitu, kasus batu saluran kemih, gitu ya. Fasilitas apa, Dok, yang ada di rumah sakit ya, tentunya di bawah Bitian Method nih, Dok, gitu ya, yang bisa mungkin untuk penanganan terhadap kasus ini, Dok? Jadi rumah sakit kita itu sudah memiliki sarana dan prasarana yang cukup lengkap lah untuk menunjang diagnostik batu saluran kemih maupun terapinya. Jadi untuk menunjang diagnostik batu saluran kemih itu salah satunya adalah pemeriksaan ronsen ya, di foto ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan USG. Dengan pemeriksaan USG akan kelihatan nanti Pak Evi, akan kelihatan ini ada batunya atau enggak. Kemudian nanti ada pemeriksaan laboratorium. Jadi kan pemeriksaan foto ronsen tadi, kemudian USG, kemudian lab. Nah, nanti dokter itu sudah bisa mendiagnostik. Oh ini batu atau enggak kayak gitu. Demikian juga dalam terapinya ya, kita punya peralatan-peralatan yang ya cukup canggih lah ya. SWL ya, SWL yang tadi saya sampaikan sudah sampai ribuan kasusnya dari tangani sama dokter itu dan tim. Nah kalau misalkan nggak bisa nanti akan dilakukan tindakan operasi. Bisa. Jadi intinya rumah sakit Polri sudah oke lah untuk penanganan batu saluran kemih, baik dari sisi SDM-nya maupun peralatannya. Gitu Mbak Evi. Oke. Jadi untuk fasilitas diagnosanya juga ada, untuk penanganannya juga ada. Gitu ya. Ya, saya mau nambahin tentang diagnosa ini. Jadi pertama tentu saja sebagai dokter diagnosa untuk batu itu ya anamnesa. Anamnesa itu wawancara. Wawancara keluhannya apa. Dari anamnesa, kemudian pemeriksaan fisik, bisa diduga batunya kira-kira di mana. Itu dari situ sudah bisa diduga. Dari fisik itu, Dok? Dari anamnesa dan pemeriksaan fisik bisa diduga apakah itu di ginjal, apakah itu di ureter, apakah itu di puli-puli ureter, itu sudah bisa diketahui. Tapi masih suspek, masih dugaan. Nah berikutnya alurnya periksa laboratorium, dilihat terutama fungsi ginjalnya bagaimana. Darahnya berkurang apa tidak, HB-nya terutama ya. Kemudian yang berikutnya sedimen urin, itu ada semua di kita dan kita pada saat periksa itu langsung ada hasil gitu. Jadi paling lama ya 24 jam, besoknya itu sudah ada hasil. Sudah bisa keluar ya.
Mungkin kalau pagi periksa, siang keluar nggak dok? Nah itu dokternya sudah nggak ada. Dokternya Oh, iya, sudah betul. dioperasi karena Iya, udah pindah tempat ya, dok? Sudah Ke ke kamar Rokoka, operasi. betul, betul. Udah nggak di Jadi poliklinik kita lagi. memang setting seperti itu. Iya, iya. Nah kemudian untuk pemeriksaan imaging yang lain itu ada USG. USG itu bisa cepat. Bahkan dari rumah sakit kita di Poli itu ada USG kita. Dokter urologi bisa USG sendiri. Oh, oke. Ya, itu mempercepat. Mempercepat ya. Nanti meskipun nanti ekspertisnya mungkin harus ke radiologi dulu lagi gitu. Jadi karena masalah kewenangannya. Kemudian ada kalau ronsen yang sudah lengkap kita, ada dulu itu ada BNIVP. BNIVP itu foto tapi dimasukin kontras. Kemudian yang berikutnya CT scan, CT urografi kita juga sudah bisa melaksanakan. Bahkan radiologi kita CT urografi pagi, siang sudah ada hasil, gitu. Dan itu, nah tentunya kalau ekspertisnya nanti dulu, urolog baca sendiri ya, nggak apa-apa. Yang penting kita punya bayangan nanti. Kalau kita nggak jelas, baru konfirmasi ke radiolog. Tapi itu sudah cepat sekali. Nah kemudian untuk diagnosis saya kira sudah lengkap kita. Baik dokter. Dokter, saya nanti mau tanya lagi tentang bedanya gejala-gejala, tapi nanti ya dok. Gitu. Setelah break lagi. Maaf ya dok, nggak senang saya juga dengan yang ini. Sahabat Rusari, maaf ya, kita break dulu, nanti kembali lagi setelah yang satu ini.
Ya, sahabat Rusari, kembali lagi di Ngopi Rusari, ngobrol pagi di Rumah Sakit Polri bareng Dr. Yayo dan Dr. Lutfi. Ya. Dokter, saya tanya lagi tadi ya, Waduh. gitu. Kan tadi dari Tanya ke dalam, kedalaman nanti dok. Tanya terus ya apa-apa. Nah, tadi kan dari gejala fisiknya aja udah kelihatan gitu kan, praduga Ya, gitu, ya, walaupun ya. tetap pakai diagnosa yang lebih akurat Ya, gitu. ya. Nah, gejala-gejala fisik apa dok yang bedain, misalnya itu tuh adanya di ginjal, itu adanya di ureter gitu dok, apa dok yang mungkin biar teman-teman bisa tahu? Ya, saya sudah sebutkan tadi bahwa saluran kencing itu, saluran kemih itu mulai dari ginjal ya. Nah, ginjal di sana itu ada pembungkus namanya kapsul. Nah, kapsul itu kalau teregang itu nyeri, dan nyerinya bersifat tumpul. Jadi terus nyeri tumpul itu bagaimana? Pasien itu tidak bisa mengeluh, nyerinya ditunjuk. Pokoknya nyeri aja dok di pinggang. Pinggang mana? Kalau nggak jelas pinggang di mana. Oke. Nah, beda lagi dengan ureter. Ureter itu saluran kencing yang menghubungkan antara ginjal sampai kandung kemih. Itu dibagi menjadi ureter proksimal dan distal. Proksimal itu maksudnya yang mendekati ginjal, yang distal itu yang lebih mendekati kandung kemih gitu. Nah, itu kalau yang proksimal itu biasanya nyerinya itu mulai dari pinggang itu menjalar ke perut bagian depan, ke pusar. Oke, Ya. pinggang ke perut. Ya, ke perut bagian depan pusar gitu ya. Sedangkan yang distal atau yang sudah mau keluar itu dari pinggang menjalannya ke kemaluan bisa atau ke selangkangan gitu. Dan biasanya disertai dengan gangguan berkemih. Orang Jawa bilang anyang-anyangan. Oh. Jadi Anyang-anyangan tuh sering pipis gitu dok? Bukan ya? habis kencing rasanya kepingin Lagi, ya, tapi ya. udah nggak ada airnya gitu. Nggak nyaman gitu. Ya, nggak nyaman. Itu makanya bahasa yang paling enak tuh ya anyang-anyangan. Nggak bisa dibahasakan ya dok. Bahasa Jawa. Anyang-anyangan gitu. Jadi orang kencing itu rasanya nggak nyaman gitu. Habis kencing kepingin kencing lagi tapi kok ya keluarnya dikit gitu. Gitu ya. Dan itu biasanya ureter distal. Nah, kalau di kandung kemih biasanya ya di perut bagian bawah itu yang nggak enak rasanya. Kadang-kadang kencingnya berdarah juga. Oke. Gitu. Terus kalau di uretra itu saluran yang paling bawah lagi, yang jadi kalau batu di situ karena salurannya sudah terakhir, kalau ada batu di situ pasti tersumbat, nggak bisa kencing. Nah, dari situ aja kita sudah bisa tahu. Iya. Jadi kemungkinan batunya di mana gitu. Dari anamnesa tadi, wawancara tadi, sama dibuktikan pemeriksaan fisik. Oke. Nah, lagian kalau yang di saluran ureter itu, karena itu sifatnya saluran, maka nyerinya tuh bersifat kolik. Kolik itu orang sampai Sakit. melintir, Sakitan. sampai melintir-lintir udah diapain. Kalau pada saat itu orang diapain aja mau, pokoknya nyerinya hilang, saking sakit. Saking sakitnya. Tuh, Bu Evi. Oke, berarti itu dalam kadar yang memang terciptanya langsung di situ dok biasanya, atau turun sih dok biasanya? Yang biasanya terbentuk batu itu kalau nggak di ginjal, kandung kemih. Oh. Tidak pernah atau jarang atau mungkin bisa dibilang nggak pernah ya, di ureter itu terbentuk batu, kecuali ureternya memang ada kelainan. Misalnya apa yang disebut nanti ada yang ganggu aliran lah di situ, itu bisa. Tapi selama ini batu ureter itu biasanya dari ginjal. Berarti dia jalan bergerak ya dok? Tubuh, Turun ya. ya. Tubuh itu berusaha mengeluarkan. Tetapi kalau tidak cukup, ukuran batunya besar, lebih besar dari saluran, wah Nyangkut, guling-guling, bahasa Pak. gampangnya Wah, nyangkut itu ya. Nyangkut. Nyangkut di daerah ureter. Wah, itu terguling-guling dia. Oke, sakitnya saya jadi ngerasa sakit. Jadi tersugesti Iya, sakit. sugesti sakit dok. Terus kalau itu dok, apa tuh? Katanya kalau mau ngecek ginjal tuh angkat kakinya ditekuk gitu, bener dok? Oh enggak, itu mungkin appendix mungkin ya. Oh beda ya dok, itu usus buntu ya. Oh. Kalau nyari, makanya itu untuk salah satunya ya itu nanti ada beberapa tes untuk menentukan itu kira-kira dari usus buntu atau saluran. Nah, ini biasanya nyeri perut kanan bawah. Nyeri kanan bawah itu tidak selalu karena usus Ya. buntu letaknya di kanan bawah. Itu tidak selalu dari usus buntu. Bisa jadi itu batu saluran kemih bagian bawah yang nyeri di situ. Nah, biasanya urolog akan periksa laboratorium sederhana sedimen urin. Jadi kalau di urinnya ada darah, kemungkinan itu batu saluran kemih. Nah, gitu.
Tapi kalau nggak ada darah kemudian di perut kanan bawah ditekan sakit, wah ini bisa jadi karena usus buntunya yang lagi datang. Mbak Evi nggak tanya ini, Mbak Evi, Apa? nggak tanya apa sih bahayanya batu ginjal itu? Tadi kan justru gejalanya, Iya. ininya. Apa sih kok batu ginjal kok dianggap Iya. Berbahaya. Iya. Tadi sih saya kalau dengerin semakin ke bawah keluar darah gitu, berarti yang lebih parah itu kalau udah ke bawah pastinya ya, Dok ya. Oh. nggak selalu Nggak begitu, gitu nggak juga selalu ya? begitu ya. Jadi darah itu ini pemahaman awam bahwa kalau ada darah sudah pasti berbahaya. Jangan-jangan yang sebenarnya ada batu di atas itu ada darahnya tapi mikroskopis. Oh. Karena kan tidak Kelihatan. itu orang jadi takut kencingnya berdarah kalau kelihatan kan. Tapi nggak ada darahnya belum tentu nggak ada darahnya. Belum tentu nggak berbahaya juga gitu ya. Iya, jangan-jangan di mikroskopnya ada darahnya, ada darah merah gitu. Nah, kalau dokter Yayo tanya komplikasinya, Bahayanya, dampaknya Dok, dampaknya Dok. ya yang paling dampaknya adalah gagal ginjal. Jadi gagal ginjal itu ya ginjalnya rusak. Seperti diketahui kalau gagal ginjal itu berakhirnya kemana? Kalau nggak cuci darah ya transplant ginjal, ginjalnya diganti. Itu yang bahaya. Orang sampai apa? Ipat-ipat ya Pak bahasa Jawa. Jangan sampai saya cuci darah. Tetapi ada batu dibiarkan saja, lo gimana kan? Nggak mau tindakan ya Dok. Karena saking takutnya mau dioperasi, udah pokoknya. Nah, tapi nanti cuci darah gimana? Nah itu saya nggak mau juga. Tapi memang dengan bahasa itu udah menyeramkan ya buat Cuci darah, masyarakat iya, ya. Iya. Gitu nggak ya. mau operasi, nggak mau cuci darah. Dan itu sebenarnya kalau nggak mau operasi, nggak mau cuci darah, lebih fatal lagi sebenarnya Dok. Loh iyalah kan komplikasinya ke sana. Iya. Batu itu selain menyebabkan tersumbat, ada menyebabkan infeksi lagi. Ya, infeksi. Kalau infeksi ya infeksi bisa infeksi di situ saja, atau infeksinya jadi menyebar ke seluruh tubuh, namanya sistemik, bisa sepsis. Kemana ya sudah susah lagi pelaksananya. Kemana-mana. Oke. Sekarang menurut ke dokter Yayo boleh? Iya. Apa itu Mbak Evi? Tanya apa aja boleh. Tanya apa aja boleh. Rumahnya di mana Dok? Jangan dokter Lutfi. Pulang bareng Dok. Dokter, kan tadi banyak kasus penyakitnya. Kemudian kira-kira ada nggak sih Dok pantangan makanan nih? Karena dokter gizi klinik kan ya Dok. Pantangan makanannya apa untuk supaya kita tuh nggak tidak mencetus lah untuk. Ya. Jadi tadi sampaikan sama Dr. Lutfi bahwa batu itu kalau diurai gitu ya, diurai itu bisa ada kalsiumnya, kemudian asam uratnya juga ya. Memang banyak faktor ya. Tadi sampaikan ada faktor intrinsik sama ekstrinsik ya, faktor dalam dan luar. Nah, salah satunya faktor dari makanan. Jadi nggak ada salahnya untuk mencegah jangan sampai terjadinya batu saluran kemih untuk mengurangi makanan yang tinggi asam urat sama tinggi kalsium. Jadi kalau ada orang misalkan pemeriksaan asam uratnya memang sudah agak tinggi gitu ya harus mulai di warning kayak gitu ya. Contohnya apa misalkan makanan kaleng kayak sarden kayak gitu-gitu ya. Kalau memang pemeriksaan purinnya atau asam uratnya itu tinggi ya sebaiknya udah dikurangi. Dikurangi kayak gitu karena juga berisiko ke sana. Kacang-kacangan juga itu Mbak Evi. Kalau memang punya tinggi ya sebaiknya ya dikurangi. Jadi itu contoh aja. Dan satu contohnya ya. Untuk Walaupun mengurangi makanan yang konsumsinya tinggi purin sama tinggi kalsium. Gitu Mbak Evi. Nah ini kebetulan ini ada dokter gizi. Oke. Saya ini sering ditanya loh sama pasien, loh dok, supaya nggak terbentuk batu lagi itu bagaimana? Sebenarnya saya bingung jawabnya. Saya tahu itu unsurnya gitu-gitu, tapi kalau kita tanya berapa saya boleh minum susu sehari? Berapa ada boleh? kalsium di sana. Kalsium. Pencetus batu. Ya. Jadi di kalsium itu sumbernya ya yang satu. Mohon maaf kalau salah dikoreksi dokter ya. Ada daging, ya, ikan, susu. Kalau dicegah kita nggak makan apa kita? Gitu kan? Jadi gitu pertanyaannya kan? Nah, Oke dok, saya nggak makan itu yang protein itu. Saya makan sayur-sayuran aja, kacang-kacangan misalnya gitu.
timbul asam urat. Temukan apa dong? Serba salah dong. gitu ya? Gua sih malah aman ya dok jadi. Gimana dong? Makanya ada namanya dokter spesialis gizi klinik itu untuk menerangkan kayak gini. Jadi orang itu ada berat badan, tinggi badan, usia. Itu ada hitungannya, jelimet ya itu. Oke. Berapa kalori yang dibutuhkan. Jadi kalau misalkan ada orang A kayak gitu, tinggi badan sekian, berat badan sekian, kebutuhannya sekian kalori. Nanti proteinnya butuhnya sekian gram, lemaknya sekian. Protein apa yang diberikan? Ini itu kayak gitu. Demikian juga lemaknya. Oke. Jadi ada jelimetnya. Jadi dokter Kalau nggak usah misalkan- pusing jawab dok, kasih aja dokter aja. Konsullah ke dokter spesialis gizi Nggak klinik. usah pusing. Iya. Bu, Iya. kita rujuk ke sana. Iya, sekolahnya lama lagi lah. Menimbang ya dok. Lama, jadi pasti ada gunanya. Oke, Membantu seru. pasien-pasien yang batu Banyak pasien. Oke, seru. Dokter maaf, break lagi ya. Yes. Loh, kan saya kan udah bilang nanti kita Iya. breaknya banyak. Ternyata cepet ya. Cepet ya. Sahabat Lestari maaf ya, kita harus break lagi. Nanti kembali lagi setelah yang satu ini. Selamat datang di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Saat ini Rumkit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri membuka layanan poliklinik swasta bernama Pavilion Edelweiss Presisi. Bertempat di Gedung Holid Sudirjo lantai 3 Rumkit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Adapun keunggulan bagi pasien yang berobat ke Pavilion Edelweiss Presisi antara lain pendaftaran langsung tanpa antri, pelayanan yang excellent, ruang tunggu yang nyaman, proses pelayanan yang cepat dan tepat, mendapatkan akses laboratorium dan apotek pribadi sehingga mempercepat proses berobat, mendapatkan akses VIP untuk tindakan MRI, endoskopi, ekokardiografi, EKG, dan berbagai macam tindakan pendukung lainnya. Juga tempat parkir VIP gratis khusus pasien Pavilion Edelweiss Presisi. Poliklinik Pavilion Edelweiss Presisi ini juga menyediakan polispesialis anak, polispesialis penyakit dalam, polispesialis bedah umum, polispesialis saraf, dan berbagai poliklinik spesialis lainnya. Poliklinik Pavilion Edelweiss Presisi ini sudah berstandar internasional, mulai dari ruang tunggu, ruang dokter, sampai ke petugas yang sudah tersertifikasi secara keseluruhan. Ayo berobat ke Pavilion Edelweiss Presisi dan nikmati pelayanan paripurna. Salam sehat, salam presisi, gaspol, jangan kendor. Ya, sahabat Rosari, kembali lagi di Ngopi Rosari, ngobrol pagi di Rumah Sakit Polri. Dr. Lutfi, ada pertanyaan titipan nih. Waduh. Jadi sebelum saya kasih Dari tadi, siapa ini? Mbak, nitip ya tanyain. Gitu dok. Jadi gini, karena seseorang punya suatu penyakit tertentu gitu ya dok, jadi dia harus minum obat yang sifatnya terus menerus dok, gitu. Nah terus akhirnya dampak dari minum obat itu dia merasa pada ginjalnya ya dok, merasa nggak nyaman gitu dok. Apakah itu salah satu bentuk akhirnya terjadi batu saluran kemih pada ginjal, efek dari minum obat atau gimana dok? Iya. Ya memang obat-obat tertentu itu, obat itu dikeluarkan dari tubuh melalui dua cara paling tidaknya. Satu dari ginjal, satu lagi dari liver. Ya. Ada obat-obat tertentu yang meracunin ginjal atau berpotensi untuk merusak ginjal. Ada. Contoh paling gampang ya analgetik. Analgetik itu NSAID itu dikeluarkannya lewat ginjal. Sehingga pada orang tua harus hati-hati. Nah, tapi biasanya obat anti nyeri tidak selalu diminum teratur. Kalau biasanya obatnya diminum teratur long life gitu sampai seumur hidup bahkan, itu biasanya sudah
tidak bikin keracunan pada organ-organ itu karena sudah dihitung. Kalau percuma saja kita merobati prostat misalnya harus minum obat seumur hidup, nanti ginjalnya rusak, percuma. Iya, betul. Tentunya enggak gitu. Jadi yang obat hipertensi, obat diabetes, obat kemudian yang diminum obat prostat itu seumur hidup. Karena kalau nggak minum obat dioperasi, orang minum obat. Terus mereka takut, dok saya berhenti. Kenapa takut ginjal lo? Yang dokternya kan saya. Oke. Enggak lah ya, kalau gitu ya pasti nggak rusak gitu. Jadi sebenarnya bukan karena obatnya ya, gitu artinya. Mungkin yang tadi dokter sampaikan bakat dari bawaan dari orang kalau itu sendiri. batu itu hampir tidak, obat itu nggak pernah bikin batu gitu. Cuma tentang metabolisme kalsiumnya mungkin atau asam uratnya mengakibatkan gangguan itu yang menyebabkan batunya. Oke. Jadi salah persepsi mereka berpikir karena obatnya gitu ya. Jadi bukan karena itunya ya. Oke. Nah dok, dari tadi banyak kasusnya pada batu ginjal ya dok. Tata laksana penanganannya dong, terapinya apa saja yang bisa dilakukan dok? Jadi batu itu mulai dari dibiarkan saja, kemudian minimal invasif, kemudian invasif. Kalau dibiarkan saja misalnya batunya kurang dari 5 mili, diharapkan bisa keluar sendiri. Kenapa? Karena saluran kencing kita lebarnya kira-kira 5 milian. Tapi kalau itu ada sakit nggak dok? Nah kalau 5 mili lewat aja kan, ukurannya kan 5 mili, kalau 4 mili. Nah yang agak yang sakit itu ya 6 mili, 7 mili, wah itu bisa guling-guling itu ya, gitu. Ya. Kemudian yang kedua minimal invasi itu termasuk yang ESWL. Nah, kalau orang awam bilangnya laser tuh. Padahal ESWL itu kepanjangan extracorporeal shockwave lithotripsy. Artinya batu itu hanya digetarkan saja pakai gelombang kejut. Kita ada itu. Nah, jadi itu kita kerjakan dan alatnya mungkin standar lah untuk rumah sakit di Jakarta yang bayarannya mahal-mahal itu pakai yang sama dengan kita merknya. Jadi kita nggak kalah. Nggak mahal lagi. Dan BPJS lagi. Mahal nggak dong? Kemudian yang kedua dengan dilakukan minimal invasif itu dioperasi, tapi nggak ada bekasnya karena dia melalui kayak endoskopi. Kalau orang kenal endoskopi, jadi alat itu masuk saluran kencing, terus masuk batunya diambil gitu. Terus yang terakhir kalau memang itu gagal ya diopen itu dioperasi, di black namanya invasif. Dioperasi, ginjalnya dibuka, batunya dikeluarkan, atau ureternya dibuka, batunya dikeluarkan gitu. Kalau dulu kan solusinya hanya dibuka ya dok? Dulu ya. Oke, sekarang sudah. Ya, itu dulu ya dok. Tapi sebenarnya sampai sekarang ini ya saya lulus dari UI itu tahun 2004-2005 ya. Itu perkembangan penanganan batu nggak ada kemajuan ya segitu aja sudah. Jadi mulai dari minimal invasif itu terus itu ya udah belum ada yang lain lagi. Yang lebih canggih dari itu maksudnya dok? Nggak ada, kita sudah masih stuck di situ. Jadi batu dipecahkan dengan cara ada pemecahnya, kita laser juga punya. Jadi pada saat di endoskopi itu kelihatan batunya, kita bisa pecahkan pakai laser, kita punya juga di sini. Pemecah batu laser. Ya. Tapi kalau dipecah itu dok izin, ada yang bilang itu malah batunya jadi banyak kemana-mana gitu, benar nggak sih? Loh iyalah, kalau batu misalnya 1 cm kalau dipecahkan pasti pecah. Nah cuma pecah itu tujuannya kan bisa lewat ureter. Oh, mengecilkan ya. Iya. Oke. Kenapa batu itu nggak bisa keluar? Karena ukurannya lebih besar dari saluran. Kita operasinya itu mengecilkan batu. Oke, berarti itu yang masyarakat awam taunya ya cuman jadi banyak gitu kan dok, jadi batunya satu jadi banyak nanti ya pasti, gitu pasti kan. Banyak. Tapi kan fungsinya nggak nyampe ya dok. Fungsinya nggak nyampe ke mereka gitu, bahwa fungsinya dikecilin gitu ya dok, supaya bisa keluar melalui saluran urin gitu ya. Oke, artinya dengan tindakan itu juga jangan khawatir. Jangan khawatir dok. Dan itu namanya minimal invasif. Jangan invasi yang sedikit saja tapi hasilnya besar. Fungsi ginjalnya baik, batunya dikeluarkan gitu. Kemudian kalau itu tidak bisa dilakukan baru tindakan dia invasif dilakukan. Oke, baik.
Wah, dokter. Lengkap sudah. Lengkap sudah. Oke, dokter. Dari Dokter Yayo, dari apa yang kita bicarakan dok, mungkin dokter ada apa kesimpulan yang bisa disampaikan buat sahabat Rusari, saran-saran mungkin dok gitu. Ya. Baik Mbak Evi, bagi masyarakat sahabat Rusari ya, bila ada keluhan tadi yang sudah disampaikan secara panjang lebar oleh Dr. Lutfi ke arah batu saluran kemih, silahkan datang ke Rumah Sakit Polri ya. Kita sudah mempunyai SDM yang mumpuni, dokter-dokternya sangat mumpuni, kemudian peralatan yang cukup canggih juga dan bisa dilakukan penanganan di sini Mbak Evi. Oke. Kalau pakai BPJS silahkan pakai rujukan BPJS. Rumah sakit melayani pelayan untuk BPJS. Demikian Mbak Evi. Selain itu presisi juga ada loh dok. Bagi masyarakat yang ya kalangan menengah ke atas, kita punya pelayanan yang sangat istimewa yang bisa memberikan pelayanan pada masyarakat. Ya. Oke, ya, Dokter Lutfi, sarannya buat sahabat Rusari dok, supaya mungkin tidak mengalami batu ginjal atau mungkin yang sudah mengalami sudah tindakan tidak mengulangi, tidak terjadi lagi, mungkin ada masukan dok? Ya, untuk batu ginjal saya kira hidup sehat. Sesuai dengan anjuran dokter gizi. Kemudian asupan air itu 1,5 sampai 2 liter. Karena ya itu cukup lah. Jangan karena berlebihan nanti Anda akan kencing terus menerus, akan merepotkan kehidupan juga. Itu saja, saya kira. Kemudian kalau ada gejala segera, jangan sampai sudah batunya sudah besar, sudah nggak bisa tindakan lagi kecuali di open itu, kecuali di invasif tadi, jangan sampai begitu. Oke, ya berarti pola hidup sehat, asupan yang cukup untuk airnya, dan kalau ada gejala segera gitu ya. Kalau Pak Karupi juga bilang gitu, preventif itu lebih bagus gitu. Preventif, diperiksa dulu, jangan dulu nunggu. Kalau udah ada gejalanya, dilakukan pemeriksaan. Selalu ditekankan sama beliau seperti itu. Baik. Terima kasih Dokter Lutfi, Dokter Yayo sudah berkenan di sini menyita waktu pelayanan, waktu manajemen. Terima kasih banyak. Sahabat Rusari, hal yang paling menyenangkan di masa sulit adalah sehat. Kita sehat dan kita bisa tidur yang cukup. Karena kalau kita sehat, insya Allah tidurnya pasti cukup, gitu ya. Itu kata Knut Nelson. Itu saya setuju dengan itu ya. Tidak ada kenikmatan yang dirasakan dikala kita sakit. Jadi jagalah kesehatan supaya kita bisa terus beraktivitas dan produktif. Selalu diingatkan untuk kami, jaga kesehatan. Kemudian jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk berbagi ilmu yang bermanfaat dari kita semua. Ya, komen boleh, komen di bawahnya yang positif. Baik, terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam presisi.